Apa kabar semuanya para pemirsa pencari ilmu pengetahuan yang sangat cerdas dan berbahagia. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan di YouTube channel Kunci Sejarah. Kali ini Kunci Sejarah akan membahas mengenai siapakah orang yang menjadi dalang lengsernya Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Sebenarnya yang menarik dari perjalanan Gus Dur menjadi presiden sudah dimulai saat pemilihannya. Ketika itu, bahkan sebelum sidang MPR dimulai, sama sekali tidak ada nama Gus Dur disebut sebagai calon. Bahkan yang terlihat oleh publik, Gus Dur sangat dekat dengan Megawati dan itu membuat publik berasumsi bahwa Gus Dur dan barisan PKB-nya akan mendukung Megawati sebagai presiden karena saat itu PDIP adalah pemenang pemilu dan memperoleh jumlah kursi 33% dan PKB sendiri 13%. Jadi koalisi PDIP dan PKB waktu itu dianggap hingga membutuhkan suara 5% lagi dari anggota MPR yang lain untuk menjadikan Megawati sebagai presiden terpilih. Tapi sidang MPR tahun 1999 memang penuh dengan drama politik dan saat itu memang Amin Rais yang ternyata suara partainya pas-pasan berusaha menggalang apa yang disebut poros tengah, yaitu mengkoalisikan partai-partai yang mendapat kursi sedikit untuk bisa menjadi satu suara untuk menggagalkan Megawati menjadi presiden. Dan dengan kepiawaiannya, Amin Rais mengusulkan nama Gus Dur sebagai calon presiden di detik-detik akhir dengan tujuan koalisi PDIP dan PKB akan goyah. Sementara Golkar jelas tidak akan mau berkoalisi dengan PDIP. Gus Dur saat itu tampaknya terlena dan beliau tentu saja bagaimanapun juga susah menolak tawaran untuk menjadi presiden. Meski itu jelas akan menyakiti sahabatnya Megawati dan itulah kejamnya dunia politik. Dan akhirnya memang Gus Dur yang terpilih sebagai presiden. Meski ternyata kalau dari hitung-hitungan entah dari mana suara untuk Megawati juga mencapai lebih dari 40%. Jelas saat itu Megawati pasti merasa ada semacam pengkhianatan dari Gus Dur sebagai seorang yang dianggap sebagai kakak, ternyata pada saat-saat kritis malah turut menjadi lawan. Karena Megawati saat itu menjadi runner up, maka dia pun menjadi wapres dan saat itu beliau termasuk wapres yang cukup aktif karena Gus Dur sendiri karena keterbatasan fisik banyak mengandalkan Megawati untuk pekerjaan-pekerjaan fungsional. Gus Dur sendiri saat menjadi presiden lebih banyak fokus ke arah perbaikan undang-undang dan banyak kebijakannya yang cenderung pluralis, tidak disukai oleh partai-partai poros tengah yang dulu mendukungnya di pemilihan. Selain itu karena memang sifat Gus Dur yang tidak suka dengan protokoler, banyak keputusan-keputusan yang beliau ambil tanpa memperdulikan suara MPR dan Gus Dur juga tidak segan-segan mengganti para pejabat yang dirasa tidak sejalan dengan pemikiran beliau. Dan beliau banyak sekali beradu kata pedas dengan anggota MPR bahkan ke orang-orang yang dulu mengajukannya sebagai calon termasuk dengan Bapak Amin Rais. Dan karena situasi makin tidak terkendali di mana Gus Dur bahkan mengancam akan mengeluarkan dekrit untuk menonaktifkan MPR, kembali Amin Rais memainkan peran dengan mendekati Megawati supaya dia dan partainya setuju untuk menggulingkan Gus Dur dan mau menjadi presiden karena statusnya adalah wakil presiden. Kalau saat itu Megawati menolak, maka rencana itu akan gagal karena meski jika anggota PDIP setuju dengan penggulingan tetapi Megawati tidak mau menjadi presiden, maka harus diadakan pemilihan ulang yang jelas akan membuat kekacauan. Apa alasan Megawati setuju pelengseran Gus Dur?
tidak bisa dipastikan kalau secara politis memang itu menjadikan dirinya otomatis menjadi presiden. Kalau secara pribadi bisa saja karena masih ada rasa sakit hati akibat ditikung saat sidang MPR. Tapi bisa juga karena Megawati saat itu melihat posisi Gus Dur sudah lemah dan pelengseran tetap akan terjadi meski PDIP dan PKB menolak, karena suara mereka cuma 46%, dan jika dia menolak menggantikan Gus Dur maka situasi negara bisa kacau karena tidak adanya presiden. Sejarah di atas membuat kita menyadari bahwa politik itu penuh intrik dan dua sahabat pun bisa berbalik menjadi musuh. Demikianlah penjelasan dari YouTube channel Kunci Sejarah ini. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan buat kalian semuanya ya. Dan jangan lupa selalu simak YouTube channel Kunci Sejarah ini setiap harinya agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan berikutnya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.